Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada edisi kali ini kita akan berbicara tentang melafalkan niat dalam sholat. Apakah bid'ah? Baca usolli bid'ah apa enggak? Jadi Salafi Wahabi memang senang membid'ahkan dan menyesatkan amalan orang lain, termasuk melafalkan niat dalam sholat yang dianjurkan oleh banyak ulama mazhab 4. Karena mazhab Syafi'i sepakat melafalkan niat dalam sholat. Mazhab lain ada dari semua mazhab yang mendukung usolli di dalam sholat. Dalam mazhab Syafi'i, melafalkan niat dalam sholat hukumnya sunnah. Hal ini berdasarkan ijtihad dan pengamalan Imam Syafi'i radhiyallahu an sendiri yang disepakati oleh murid-murid beliau. Di mana ini? Diriwayatkannya di dalam kitab Al-Mu'jam. Dalam Al-Mu'jam karangan Imam Ibnul Muqri Al-Asbihani, beliau wafat tahun 381. Nah, di dalam kitab ini ya, beliau menyebutkan akhbarana Ibnu Khuzaimah haddatsana Ar-Rabi' qala kana Asy-Syafi'i idza arada an yadkhula fi shalah qala bismillah muwajjihan di baitillah muaddiyan di fardillah azza wajal Allahu akbar. Jadi kata beliau, Ar-Rabi' berkata, jadi Imam Ibnul Muqri ini dapat kabar dari Ibnu Khuzaimah, gurunya Imamul A'immah. Beliau dari Imam Ar-Rabi'. Ar-Rabi' berkata, apabila Asy-Syafi'i hendak masuk di dalam sholat mau takbir, maka beliau berkata dengan nama Allah, baca basmalah dulu. Basmalahnya keras lagi. Lalu muwajjihan di baitillah, menghadap ke baitullah. Kemudian muaddiyan di fardillah azza wajal, menunaikan fardu dari Allah azza wajal, Allahu akbar. Baru takbir. Nah, ini artinya apa? Bahwa melafalkan niat di dalam sholat ini memang dari Imam Asy-Syafi'i. Kemudian disepakati oleh murid-muridnya Ashabus Syafi'i. Lalu kemudian mengapa berkembang menjadi usolli fardhu zuhri misalnya, atau usolli fardhul asri arba raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Mengapa berkembang seperti itu? Itu namanya teori ilmu fikih. Jadi oleh murid-muridnya Ashabus Syafi'i dikembangkan sesuai dengan ilmu fikih. Kalau ingin tahu, ya belajar ilmu fikih, belajar usul fikih, belajar kaidah fikih, dan perlu belajar agak lama. Kalau nggak belajar, ya sedikit-sedikit bid'ah. Dan nggak boleh membid'ahkan ini, karena Imam Syafi'i ini ulama salaf. Kata Imam At-Tahawiyah dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah, wa ulama'us salaf minas sabiqin wa man ba'dahum minat tabi'in ahlil khairi wal athar wa ahlil fiqhi wal nazar la yuzkaruna illa bil jamil wa man dzakarahum bisu fa huwa ala ghairi sabil. Ini dalam Al-Aqidah Tuhawiyah. Ulama salaf dari kalangan terdahulu dan sesudahnya, dan ulama sesudah mereka dari generasi tabi'in, yaitu ahli kebaikan dan athar, serta ahli fikih dan nazar atau pemikiran, tidak boleh disebut kecuali dengan sebutan yang baik. Nggak boleh dibilang Imam Syafi'i bid'ah, Imam Syafi'i, nggak boleh, karena ulama salaf dan disepakati oleh ulama. Maka barang siapa yang menyebut mereka dengan buruk, berarti ia tidak mengikuti jalan yang lurus. Ini pertanda bukan ahlus sunnah wal jamaah kalau memburuk-burukkan masalah ini. Ini masalah furu'iyah. Dan Imam Syafi'i menganjurkan usolli, menganjurkan talaffuz bin niyah, melafalkan niat. Imam Syafi'i melafalkan niat, bismillah muwajjihan di baitillah muaddiyan li fardillah azza wajal Allahu akbar. Itu Imam Syafi'i. Oleh ashab, murid-muridnya dikembangkan. Ini namanya ilmu fikih.
Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.